Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya dari perwakilan kelompok 6. Di sini saya akan membantu teman-teman semua untuk mengikuti presentasi kami kali ini dengan materi peranan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, yaitu peran Indonesia dalam ASEAN. Pada akhir video, kami akan menyiapkan sesi tanya-jawab untuk teman-teman semua yang ingin bertanya mengenai lebih dalam materi kami. So, untuk itu diharapkan teman-teman menyimak sampai habis video pembahasan berikut ini. Dulu itu banyak konflik yang terjadi, kayak masa-masa sulitnya banget buat negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 1960-an. Kayak Asia Tenggara tuh jadi tempat strategisnya, jadi basis blok untuk timur dan barat, kayak Vietnam sama Filipina. Terus juga ada konflik militer antara Laos, Kamboja, sama Vietnam. Selain itu juga ada konflik bilateral antara dua negara ya, ada Indonesia sama Malaysia, terus Vietnam sama Kamboja. Jadi dulu itu kayak masih pecah-pecahnya banget ya. Terus kayak mikir gimana nih stabilitas pertahanan dan ekonomi kita. Abis itu persamaan beberapa persamaan kita juga punya kan di Asia Tenggara tuh ya, persamaan geografis pastinya karena kita berada di antara dua benua, benua Asia sama benua Australia, dan diapit dua samudera apa aja pasti tahu kan, India sama Pasifik. Terus persamaan budaya pastinya karena kita budaya timur kan, dan juga kita dapat pengaruh budaya yang sama rata-rata kayak dari India, Cina, Arab atau Gujarat gitu, dan warna kulit kita hampir sama, terus adat istiadat dan lain sebagainya yang membuat kayak kita tuh saudara ya gitu, kita tuh sama ya. Terus persamaan kepentingan pastinya, kita tuh sama-sama pingin pingin tertib, pingin damai aja gitu. Dan yang keempat, persamaan nasib. Pastinya kita tahu di negara-negara Asia Tenggara tuh semuanya pernah terjajah kecuali Thailand ya. Jadi selain Thailand itu kayak pernah dijajah sama negara lain, kayak Amerika sama Spanyol pernah ngejajah Filipina. Terus kita pernah dijajah Belanda sama Jepang. Inggris pernah menjajah Malaysia sama Singapura. Kita pernah sih dijajah Inggris juga ya. Tapi ya pernah pas masa Raffles ya. Nah, karena tapi udah lama sih ya. Karena itu tuh semua keempat persamaan itu, dan karena banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang ada, maka pemimpin pada waktu itu kayak dari 5 negara ya waktu itu nandatanganin yang namanya Deklarasi Bangkok, yang mana isinya adalah kita ngebentuk ASEAN. Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan prinsip utama ASEAN. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang kelima, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Dan yang terakhir, kerjasama efektif antara sesama anggota. Tujuan ASEAN. Tujuan didirikan ASEAN sesuai dengan apa yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok sebagai berikut.
memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya. Menjamin bahwa rakyat negara-negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi yang ada di dalamnya. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik, dan aturan hukum, memajukan serta melindungi hak asasi manusia. Menanggapi secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan menyeluruh segala bentuk ancaman kejahatan lintas negara dan tantangan lintas batas. Perkenalkan, nama saya Ibtu Agus Seti Putra, nomor absen 18. Di sini saya akan membawakan materi keanggotaan ASEAN. Berikut adalah 10 negara yang tergabung dalam ASEAN beserta tanggal bergabungnya. Yang pertama ada Indonesia, bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Yang kedua ada Malaysia, bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Yang ketiga ada Singapura, bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Yang keempat ada Thailand, bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Yang kelima ada Filipina, bergabung pada 8 Agustus tahun 1967. Yang keenam ada Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 8 Januari tahun 1984. Yang ketujuh ada Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Yang ke-8 ada Laos, bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Yang ke-9 ada Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Yang ke-10 ada Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April tahun 1991. Baik, materi yang berikutnya dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya ada struktur organisasi ASEAN. ASEAN juga memiliki struktur organisasi yang juga dilansir dari Setnas ASEAN ID, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, sering disebut dengan KTT ASEAN, yakni pertemuan tingkat tinggi para kepala negara pemerintah negara anggota ASEAN. Yang kedua, Dewan Koordinasi ASEAN, yakni pertemuan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN sebagai koordinator Dewan Masyarakat ASEAN. Yang ketiga ada Dewan Masyarakat ASEAN, yakni pertemuan para menteri yang membidangi 3 pilar masyarakat ASEAN. Apa saja sih 3 pilar dari masyarakat ASEAN? Yaitu yang pertama ada pilar politik dan keamanan, kemudian pilar ekonomi, dan yang terakhir ada pilar sosial dan budaya. Kemudian yang keempat ada pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri, yakni pertemuan para menteri yang membidangi setiap sektor kerjasama ASEAN. Kemudian yang kelima ada pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN, yakni pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri negara anggota ASEAN yang membidangi setiap sektor kerjasama di ASEAN. Kemudian yang keenam ada Sekretariat ASEAN, yakni organ ASEAN yang berfungsi meningkatkan koordinasi antar badan dan komite di ASEAN, koordinasi ASEAN dengan pihak eksternal termasuk organisasi nasional, serta implementasi berbagai kegiatan dan proyek dalam kerangka kerjasama ASEAN secara lebih efektif. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk periode 5 tahun. Sekretaris Jenderal dipilih oleh warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi menurut urutan abjad nama negara dalam bahasa Inggris. Tugas Sekretaris Jenderal meliputi yang pertama,
membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan atau keputusan di ASEAN. Yang kedua ada memantau dan melaporkan perkembangan pencapaian ASEAN kepada KTT ASEAN. Selanjutnya yaitu menyampaikan pandangan dan sikap ASEAN kepada eksternal sesuai dengan pedoman dan kebijakan mandatnya. Yang ketujuh ada Komite Wakil Tetap ASEAN, yakni merupakan forum para duta besar atau wakil tetap negara anggota ASEAN yang digradasikan ke ASEAN berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya yang kedelapan ada Sekretariat Nasional, yakni kumpulan kegiatan tingkat nasional setiap negara ASEAN yang memiliki tugas menyampaikan informasi mengenai urusan ASEAN, mengkoordinasi pelaksanaan keputusan ASEAN, serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, Komisi Antar Pemerintah untuk HAM ASEAN, yakni Badan HAM ASEAN yang bertugas memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat ASEAN. Perkenalkan, nama saya Imadi Adi Bayu Pramana, nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran ASEAN. ASEAN memiliki banyak peran dalam keberlanjutan hubungan internasional. Di antaranya yaitu yang pertama ada kerjasama ASEAN di dalam bidang sosial. Kerjasama di bidang sosial ini yang berarti setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kemudian yang kedua ada kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini diwujudkan atau bahkan ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Yang ketiga ada kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Kemudian yang keempat ada kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi diwujudkan untuk terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi yang merata dan tentunya berkesinambungan di negara-negara ASEAN. Kemudian yang kelima ada kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama ini biasanya bertujuan untuk membangun sumber daya manusia atau bahkan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang kesehatan, yakni seperti contoh mengirim obat-obatan yang dibutuhkan negara lain atau bahkan mengirim dokter ahli ke tempat yang negara lain butuhkan. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Ening Safitri, nomor absen 29, dan di sini saya akan memaparkan materi berupa manfaat yang didapat dengan menjalin kerjasama antara Indonesia dan juga ASEAN. Seperti yang kita ketahui, suatu organisasi tidak hanya terbentuk atas tujuan dibangunnya organisasi ataupun prinsip dasar pembangun, melainkan juga terdiri atas manfaat. Manfaat itu tidak hanya berguna bagi organisasi ataupun anggota-anggota yang ada di dalamnya, melainkan juga bermanfaat bagi anggota lain atau orang-orang lain yang ingin menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, ASEAN sendiri merupakan organisasi geopolitik dan juga ekonomi yang dimana beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, dan termasuknya yaitu Indonesia. Kemudian dalam deklarasi Bangkok tertuang tujuan penting dibentuknya suatu ASEAN, di mana ASEAN menjadi wadah atau tempat perdamaian bagi negara-negara di Asia Tenggara. Berikut ini merupakan manfaat yang dapat dirasakan Indonesia dengan menjalin kerjasama dengan ASEAN. Yang pertama yaitu menciptakan perdamaian. Salah satu manfaat yang dapat Indonesia dengan menjalin hubungan kerjasama dengan ASEAN adalah menciptakan perdamaian. Selain itu juga dapat menciptakan kerukunan serta stabilitas di kawasan Asia Tenggara ataupun ASEAN. Hal ini diharapkan dapat melanjutkan di segala bidang dan mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan nasional. Manfaat kedua yang bisa didapat Indonesia dengan menjalin hubungan kerjasama dengan ASEAN yaitu dengan memperjuangkan kepentingan nasional. Dengan bergabung dalam organisasi ASEAN, maka dapat membantu Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama dalam forum internasional. Yang ketiga yaitu manfaat sosial budaya. Manfaat lain yang bisa didapat Indonesia dengan menjalin hubungan kerjasama yaitu di bidang sosial budaya. Salah satu manfaat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia dalam bidang sosial budaya,
Hal tersebut dikarenakan dibentuk karena adanya tujuan yang berpusat pada masyarakat, sehingga dapat memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, dan rasa kebersamaan masyarakat ASEAN. Selain itu, manfaat tersebut juga meliputi perlindungan anak dan perempuan, pendidikan, kebudayaan, lingkungan, dan penanggulangan bencana serta olahraga. Yang keempat, manfaat politik dan keamanan. Manfaat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah manfaat memelihara keamanan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara untuk memperjuangkan demokrasi serta HAM. Selain itu juga meliputi keamanan kesatuan, kawasan, dan memberantas kejahatan lintas negara, pertahanan, perdamaian, keamanan maritim, upaya perdamaian, dan juga resolusi konflik. Yang kelima, yaitu menjalin kerjasama antar anggota di kawasan Asia Tenggara. Antar anggota ASEAN dapat mewujudkan kerjasama dalam beberapa bidang, misalnya pada bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, seperti perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi, serta bidang pendidikan. Oke, kita lanjut ke peran Indonesia dalam ASEAN yang ditunggu-tunggu. Nah, sebagai anggota ASEAN, Indonesia berkomitmen membawa ASEAN kepada tataran multilateral. Jadi multilateral itu kan kerjasama antar negara ya, berbagai negara. Jadi biar ASEAN ini menjadi wadah untuk kita melakukan berbagai kerjasama multilateral untuk mencapai tujuan bersama itu, yakni perdamaian dunia. Yang pertama, Indonesia sebagai penggagas berdirinya ASEAN. Dan seperti yang aku tadi bilang, Indonesia juga ikut andil dari 5 negara. Indonesia ada salah satunya di sana, yakni dengan perwakilannya Bapak Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa itu. Jadi pada 5-8 Agustus 1967, 5 perwakilan dari negara-negara di Asia Tenggara berkumpul untuk mendeklarasikan pendirian ASEAN kan, dan diputuskan sebuah deklarasi Bangkok. Nah, siapa sih 5 negara ini selain Indonesia? Selain Indonesia berarti 4 ya. Dari Malaysia, Bapak Tun Abdul Razak selaku Wakil Perdana Menteri. Lalu dari Singapura, Sanatambi Rajaratnam sebagai Menteri Luar Negeri. Terus dari Thailand, Tanat Koman, dia juga sebagai Menteri Luar Negeri saat itu. Dan dari Filipina, Narcisco Ramos sebagai Menteri Luar Negeri saat itu. Nah, ada 5 tuh, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Yang kedua, yaitu Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN atau yang disingkat dengan KTT ASEAN. KTT ASEAN itu sendiri merupakan pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara ASEAN dalam hubungannya terhadap pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Semenjak terbentuknya konferensi tingkat tinggi, ASEAN telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi resmi sebanyak 14 kali, kemudian konferensi tingkat tinggi tidak resmi sebanyak 4 kali, dan konferensi tingkat tinggi luar biasa sebanyak 1 kali. Konferensi tingkat tinggi ASEAN diselenggarakan setiap 1 tahun sekali oleh 10 negara anggota, diantaranya yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, serta Myanmar. Dari keseluruhan berlangsungnya KTT, Indonesia telah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi sebanyak 4 kali, yaitu KTT Asia pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976 di Bali, KTT ASEAN ke-9 pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2011 di Bali, KTT ASEAN ke-18 yaitu pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2011 di Jakarta, KTT ASEAN ke-19 tanggal 14 sampai 19 November 2011 di Bali. Kemudian, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dari konferensi tingkat tinggi tidak resmi ASEAN pada tanggal 30 November 1996 di Jakarta. Dan juga konferensi tingkat tinggi luar biasa
ASEAN pada tanggal 6 Januari 2005 di Jakarta. Berikut ini merupakan hasil KTT resmi ASEAN selama Indonesia menjadi tuan rumah. Yaitu KTT yang pertama, menghasilkan keputusan yaitu Deklarasi Kerukunan ASEAN, di mana berisikan perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau yang disingkat dengan TAC, kemudian serta persetujuan dan pembentukan kesekretariatan ASEAN. KTT ke-9, yaitu pencetusan Bali Concord II yang akan dideklarasikan di mana berisi 3 konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, yaitu komunitas keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, dan komunitas sosial budaya ASEAN. KTT ke-18. Pada rangkaian KTT ke-18 ASEAN ini, juga dilaksanakannya konferensi kerjasama BIMP-EGA, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Di mana pertemuan tersebut untuk memastikan kerjasama subkawasan BIMP berjalan dengan baik. 3 agenda besar di kawasan Asia Timur ini memiliki membangun konektivitas, menjadikan kawasan ini sebagai lumbung pangan dan juga menjadi tujuan ekoturisme. KTT ke-19, yaitu mendengarkan rekomendasi dari para petinggi menteri tentang proses Timor Leste yang menjadi anggota ASEAN, menyangkut waktu serta kesiapan Timor Leste dalam menjadi anggota ASEAN. Terakhir, para delegasi membahas keinginan Myanmar dan Laos yang ingin bertukar tempat menjadi ketua ASEAN selanjutnya. KTT tidak resmi pertama, membahas tentang kesepakatan untuk menerima Kamboja, Laos, serta Myanmar sebagai anggota penuh ASEAN secara bersamaan, atau yang disingkat dengan BASKARA. Kemudian hasil KTT luar biasa yang dilaksanakan pada 6 Januari 2005 di Jakarta, di mana pada saat itu KTT resmi ini membahas tentang bagaimana penanggulangan dan solusi menghadapi gempa atau gempa bumi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putulana Cika, nomor ASEAN 20. Di sini saya akan menjelaskan Indonesia sebagai tempat berdirinya Gedung Sekretariat ASEAN. Indonesia sebagai tempat berdirinya Gedung Sekretariat ASEAN untuk melengkapi sarana kerja ASEAN. Dibentuklah sebuah Sekretariat ASEAN. Kedudukan Sekretariat ASEAN ditetapkan di Jakarta. Dalam hal ini, Indonesia telah dipercaya oleh semua negara anggota ASEAN sebagai tempat yang strategis. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal diangkat secara bergilir dalam sidang Menteri ASEAN setiap 2 tahun sekali. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, The Association of Southeast Asian Nations, Setnas ASEAN Indonesia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan urusan ASEAN di tingkat nasional dan memfasilitasi penyusunan rekomendasi kebijakan nasional di forum ASEAN. Pada pasal 3, dalam Peraturan Presiden termaksud pula bahwa Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pada tingkat nasional. Yang kedua, penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional. Yang ketiga, pengordinasian pelaksanaan keputusan ASEAN pada tingkat nasional. Yang keempat, pengordinasian dan pemberian dukungan dan persiapan nasional untuk pertemuan ASEAN. Pemajuan identitas ASEAN dan kesadaran ASEAN dan tingkat nasional dan pemberian kontribusi pada pembentukan masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN adalah suatu masyarakat yang berdasarkan pada visi ASEAN untuk menciptakan masyarakat yang terintegrasi, damai dan stabil dengan kesejahteraan bersama yang dibangun melalui aspirasi dan komitmen terhadap piagam ASEAN. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan KTT ke-9 ASEAN yang diselenggarakan di Bali 8 Oktober 2003. Yang saat itu Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia memimpin KTT ASEAN. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN mengesahkan Bali Concord II yang menyepakati pembentukan masyarakat ASEAN yang terdiri dari 3 pilar. Yang pertama, pilar masyarakat politik keamanan ASEAN, ASEAN Security
Community merupakan sebuah pedoman untuk memfasilitasi kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN. Yang kedua, pilar masyarakat ekonomi ASEAN. Dilansir dari situs World Economic Forum, ASEAN Economic Community atau AEC, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, merupakan sebuah program kerjasama untuk menggerakkan Asia Tenggara menjadi negara yang lebih kompetitif secara global. Yang ketiga, pilar masyarakat ekonomi budaya ASEAN. ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC merupakan bentuk kerjasama negara anggota ASEAN yang bergerak dalam bidang sosial budaya. Biasanya menyelenggarakan suatu pekan olahraga atau bahkan pesta olahraga yang sering disebut dengan SEA Games, biasanya berlangsung setiap 2 tahun sekali. Indonesia berperan dalam penyelenggaraan pertemuan informal meeting di Jakarta. Diadakan di Bogor pada tanggal 5-28 Juli tahun 1988 dan di Jakarta pada tahun 19-21 Februari tahun 1989. Jakarta Informal Meeting bertujuan untuk mewujudkan perdamaian atau menyelesaikan konflik bersenjata antara dua negara bertetangga di semenanjung Indo-Cina. Kamboja dan Vietnam. Melalui pertemuan tersebut, Indonesia berhasil memfasilitasi kedua negara untuk berunding dan menyelesaikan konflik berdarah yang terjadi selama bertahun-tahun. Latar belakang Jakarta Informal Meeting. Kamboja dan Vietnam merupakan dua negara yang sudah berkonflik cukup lama, hingga menelan banyak korban. Mengutip jurnal ilmiah berjudul Peran Indonesia dalam Proses Penyelesaian Konflik Kamboja, periode tahun 1984 sampai 1991, yang ditulis oleh Maradona Runtuh Kahu. Konflik antara Kamboja dan Vietnam dipicu oleh pergolakan dan besarnya ketegangan politik dalam negeri. Puncak konflik Kamboja-Vietnam terjadi pada akhir tahun 1978. Ketika terjadi bentrokan antara rezim Khmer Merah dengan Vietnam. Dalam bentrokan tersebut terjadi pembantaian warga keturunan Vietnam di Kamboja, yang membuat Vietnam akhirnya menyerbu Kamboja dengan tujuan menghentikan genosida tersebut. Rezim Khmer Merah pun akhirnya berhasil digulingkan berkat invasi Vietnam pada Januari tahun 1979. Kemudian Vietnam mendirikan rezim baru di Kamboja yang dipimpin oleh Heng Samrin. Namun tindakan ini tentu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kamboja menyebabkan perang yang terus berlanjut dan terus memakan korban tanpa ada tanda-tanda penyelesaian. Hal inilah yang akhirnya mendorong Indonesia beserta negara ASEAN lainnya untuk mengupayakan mediasi guna mencapai penyelesaian yang damai, adil, dan menyeluruh. Diprakasai oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas. Jakarta Informal Meeting diadakan untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Vietnam. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting. Mengutip buku sejarah Indonesia kelas 12, Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia oleh Kemdikbud, Jakarta Informal Meeting dilaksanakan sebanyak 2 kali.
Jakarta Informal Meeting pertama berlangsung di Istana Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli tahun 1988. Jim pertama lebih ditujukan untuk memediasi kubu-kubu yang bertikai di Kamboja. Sekitar 7 bulan kemudian, tepatnya tanggal 19 sampai 21 Februari tahun 1989, di Jakarta digelar Jakarta Informal Meeting kedua. Kali ini dihadiri oleh 6 menteri luar negeri, ASEAN, Menlu, Vietnam, dan kelompok yang bertikat di Kamboja. Hasil dari Jakarta Informal Meeting adalah yang pertama, gencatan senjata di seluruh wilayah Kamboja. Yang kedua, segera setelah gencatan senjata diikuti penarikan pasukan dan persenjataan Vietnam dari Kamboja paling lambat tanggal 30 September tahun 1989. Yang ketiga, akan dibentuk pemerintahan yang mengikutsertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja. Yang keempat, pengawasan internasional atas penarikan pasukan tersebut serta aspek yang berkaitan. Yang kelima, pada akhirnya konflik Kamboja-Vietnam berhasil diselesaikan melalui perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober tahun 1991. Indonesia ikut ambil bagian dalam pasukan perdamaian United Nations Transitional Authority in Cambodia melalui pengiriman pasukan kontingen Garuda ke Kamboja sebanyak 3.957 personil pada tahun 1992 sampai 1993. Nah, teman-teman, apa sih kesimpulan yang kita bisa dapat dari presentasi ini? Jadi, dengan kita mengetahui peranan Indonesia di ASEAN, kita jadi sadar bahwa Indonesia tuh nggak bisa berdiri sendiri. Kita itu butuh negara lain dan negara lain juga butuh kita dong. Dan dengan SDA dan SDM kita, ayo kita kerjasama dengan mengutamakan kepentingan bersama demi tujuan bersama. Dengan ini, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bisa diwujudkan dengan berbagai kerjasama multilateral, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.